Pemirsa, perang kartu terjadi dalam debat calon wakil presiden malam tadi. Cawapres Ma'ruf Amin keluarkan 3 kartu baru yang merupakan kartu kuliah dan kartu sembako. Sementara lawannya, Cawapres Sandiaga Uno justru mengeluarkan kartu tanda penduduk langsung dari dompetnya. Ada pemandangan menarik saat debat calon wakil presiden pada Minggu malam kemarin. Pemandangan ini terjadi saat calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengeluarkan sejumlah kartu yang menjadi andalan pasangan Jokowi Ma'ruf untuk program-program bantuan sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pendidikan. Kami akan mengeluarkan 3 kartu. Kartu kuliah, kartu sembako murah, kartu prakerja. Ini kartu yang akan kami keluarkan itu. Untuk apa kartu ini? Supaya anak-anak miskin bisa kuliah. Supaya ibu-ibu bisa berbelanja dengan murah. Supaya mudah untuk mendapatkan kerja. Kenapa? Karena pemerintah telah menyediakan tempat latihan dan tempat kursus secara gratis. Bangsa kami juga harus dibangun dengan yang akhlak mulia sesuai dengan hadis Nabi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya hanya diutus untuk menyempurnakan budi pekerti. Oleh karena itu, pada yang terakhir, kami Jokowi Ma'ruf siap untuk mengemban amanah untuk memimpin bangsa ini menuju Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun di ujung debat, calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno langsung mengkritik kartu-kartu yang dikeluarkan Cawapres Ma'ruf Amin dengan mengeluarkan kartu tanda penduduk yang diklaim Sandiaga Uno akan menjadi kartu andalan yang memuat seluruh program kesehatan, bantuan sosial, ketenagakerjaan, dan pendidikan, sehingga dapat menghemat anggaran negara. Tingkatkan status juga bahwa sistem pendidikan untuk semua layanan daripada pemerintah, kita tidak ingin merepotkan dan membebani negara dengan menerbitkan kartu-kartu yang lain. Mari kita ambil dompet kita masing-masing. Dompet kita keluarkan, ibu-ibu yang di rumah terutama, bapak-bapak, semua anak muda, keluarkan satu kartu yang sudah semua kita miliki, yaitu kartu tanda penduduk, KTP. Ini super canggih, sudah memiliki chip teknologi di dalamnya. Revolusi industri 4.0 memudahkan dengan big data dan single identification number, semua fasilitas layanan, baik ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, semua rumah siap kerja bisa diberikan. PKH, kita akan tambah menjadi PKH Plus di dalam program yang hanya membutuhkan KTP ini. Ini menjadikan kartu kami. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fatun qarib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Debat ini kemudian diakhiri dengan jabat tangan antara kedua calon wakil presiden. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pendidikan merupakan salah satu topik yang dibahas dalam debat Cawapres malam tadi. Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI menilai penjelasan yang diberikan 2 Cawapres malam tadi belum mengurai secara substantif isu pendidikan dan guru. Menurut FSGI, saat ini kompetensi dan kesejahteraan guru masih rendah.
secara umum kedua pasangan ini tidak mengurai, tidak mengelaborasi isu-isu yang lebih substantif gitu ya, tentang Misalnya? pendidikan dan guru. Yang pertama adalah persoalan pendidikan kita kan perolehan PISA kita, Program for International Student Assessment kita itu kan masih rendah. 3 indikator. Yang pertama adalah matematik, kedua sains, ketiga adalah literasi. Ini kan masih rendah nih keduanya ini. Ketiganya ini. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kompetensi guru. Tadi sih disinggung sedikit, tetapi tidak Siapa yang menyinggung? di 02 gitu. Terkait dengan kompetensi guru. Tetapi kan persoalan kompetensi guru itu yang harus lebih dielaborasi adalah ya bagaimana caranya gitu kan, karena memang kompetensi guru kita itu rata-rata nilainya guru itu juga ada ujian nasionalnya, namanya uji kompetensi guru, dan tahun 2017 itu rata-rata SD sampai SMA itu 60 gitu ya, jadi dari skala 0 sampai 100 nilai kita ya 60 sampai 69 rata-rata segitu, artinya kan di bawah. Kalau sekolah mungkin ada namanya KKM ya, kriteria ketuntasan minimal, itu di bawah. Itu kan persoalan sendiri. Dan yang ketiga adalah persoalan guru juga, itu terkait dengan kesejahteraan. Nah, keempat adalah perlindungan guru. Jadi kalau berbicara guru, kedua-duanya belum menyentuh secara mendasar gitu. Dari 4 poin yang tadi disampaikan, mana yang belum terasa disentuh? Empat-empatnya atau salah satu sudah keempat-empatnya sebenarnya. Kan apakah menjanjikan mengangkat guru honorer menyelesaikan persoalan, yang pemerintahan yang lalu juga mengangkat guru honorer tahun 2005 sampai 2014 itu hampir 1 juta. Tetapi kan belum berimbas terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Kompetensi guru masih rendah, capaian PISA kita juga masih di bawah Target pendidikan itu Singapura gitu. Maksudnya belum mencapai kualitas pendidikan kita. Kualitas pendidikan kita? Dengan diangkatnya guru honorer, tetapi belum berimbas. Kualitasnya bagaimana? Ya tadi saya katakan, kalau ukurannya adalah kompetensi siswa, masih rendah siswa tadi. Matematika, sains, kemudian apalagi literasi. Kemudian yang kedua guru, kompetensi guru kan masih rendah juga tadi kan, 65 saya katakan. Itu dua poin. Kemudian terkait dengan SMK, ini juga menarik. Persoalan SMK itu kan Angka pengangguran tinggi gitu. iya, katanya begitu, tetapi mereka juga tidak mengurai hal-hal, masih menyampaikan hal-hal normatif gitu. Nanti akan link and match, ya selama ini juga sudah ada link and match. Persoalannya adalah kenapa dunia industri tidak menerima lulusan SMK? Jawabannya adalah, bagi kami FSGI, jawabannya adalah satu, persoalan SMK itu guru di SMK itu namanya mata pelajaran produktif. Ada mata pelajaran adaptif, ada mata pelajaran normatif. Kita kelebihan di yang normatif sama adaptif. Ya guru PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Pada SMK itu kan fokusnya mestinya ke produktif praktek tadi. Justru kekurangan itu gurunya. Oke, jadi overall dari 01 dan 02 untuk pendidikan, Belum Anda sudah menjawab cukup secara puas? substantif. Belum. Oke, dijawab deh, kalau belum Tingkat puas kepuasan pelanggan masih jauh gitu. harus dipuaskan oleh yang di luar debat ya. Siapa gimana? dulu nih? Tadi satu, Ya mau udah. dua dulu atau gimana? Jadi ini malam kan gini. Jadi kalau Bang Sandi pengen lihat bahwa pendidikan ini kan sebenarnya kekuatan untuk menuju peradaban yang tinggi itu kan, termasuk GDP yang besar itu ya. Jadi ini sumbernya kan kesehatan dengan pendidikan yang bagus ya. Termasuk tadi penguatan masalah guru. Ya, termasuk masalah penguatan guru, kompetensinya juga, termasuk anggaran juga, termasuk pengangkatan honorer. Jadi kan Bang Sandi sering gini, Bang Sandi itu selalu keliling kemana-mana dan itulah menjadi alasan dia mengeluarkan sesuatu itu berdasarkan fakta. Misalkan sama yang disampaikan kemarin, ya saya juga kunjungan ke dapil saya, kebetulan saya juga nyalek. Jadi di Tasik itu ada salah seorang guru honorer misalnya itu, yang digaji sebulan tuh nggak sampai 100.000 gitu. Dan itu banyak jumlahnya, karena jumlah guru PNS-nya sedikit gitu. Ya itu kan kesejahteraan tadi. Nah betul, makanya program nasional bagaimana kemudian menjadikan guru-guru itu benar-benar mendapatkan kehidupan yang layak. Semua menjanjikan itu, Mas. Terus kemudian juga memiliki kompetensi yang bagus, tapi kan kenyataannya bagaimana belum. kompetensinya kan begitu. Ya. Persoalan kesejahteraan kan dijanjikan tadi, tapi persoalan kompetensi karena tiga pilar untuk guru itu. Satu adalah kompetensi guru, gurunya berkualitas. Ya. Yang kedua adalah perlindungan guru dan tenaga pendidikan supaya nggak ada lagi tuh kasus seperti guru Baik, Bu Baik kemarin itu. Perlindungan guru juga persoalan itu nggak disentuh sedikit pun oleh keduanya terkait dengan perlindungan guru. Yang ketiga baru kesejahteraan guru. Tiga-tiganya ini nggak bisa pisah. Oke, so dipuaskan deh coba tiga-tiganya. Iya, iya. Itu kan sebenarnya kan yang sebelumnya kan. Makanya nggak puas, makanya kita menawarkan ini. Jadi makanya kita keluarin, misalkan gini, termasuk kita kan Bang Sandi malah menyampaikan tentang revolusi pendidikan itu ya. Jadi jangan lagi-lagi dah berdasarkan UN misalkan ya, tapi penerusan minat. Makanya salah satu kenapa misalnya tadi SMK kita hasilnya kurang gitu, karena dipaksakan push sesuatu yang sebenarnya nggak dibutuhkan juga gitu. Dan terlalu banyak kurikulum yang dipaksakan kepada siswa sebenarnya bukan kebutuhan real di pasca
Artinya Anda setuju dong apa yang disampaikan oleh Mas Satri tadi, produktif dong seharusnya kan? Betul, harus. Ya kenapa nggak disampaikan tadi Ya, malam? karena yang itu yang nomor satu. Pasti dia puas, pasti dia puas. Itu justru yang nggak dielaborasi terkait dengan apa tadi SMK gitu kan. Oh, bagaimana caranya itu kan yang nggak dijelaskan. Karena kami tadi menawarkan gitu kan. Maksudnya itu ide dari FSG adalah perbanyak guru produktif, berikan insentif lebih guru-guru produktif. Karena apa? Guru-guru lulusan LPTK yang mata pelajaran produktif mereka nggak mau ngajar karena mereka lebih suka kerja di perusahaan karena janji gaji lebih besar. Dijawab oleh 01 deh. Dijawab 01 coba. Ya jadi kalau misalkan kita melihat masalah pendidikan ini sebenarnya kita sudah melihat bahwa Pak Jokowi sendiri memang concern di sini. Dari salah satu program yang ditawarkan pun kita fokus Pak Jokowi menawarkan satu lagi. Bukan cuma sekedar KIP sampai SMA tapi KIP sampai kuliah gitu. Dimana KIP sampai kuliah ini nanti ke depan juga nggak cuma menjangkau teman-teman yang sampai SMA tapi juga akan langsung melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi karena itu menjadi salah satu fokus. Nah ketika kita bicara ke seorang guru gitu ya, dan pemerintah juga sudah mendorong. Kalau misalkan tadi ngomongin tenaga status mohon izin, yang guru-guru 35 tahun di bawah 35 tahun itu didorong untuk bisa ikut PNS. Yang di atas umur 35 tahun itu didorong sama pemerintah di era Pak Jokowi untuk mengikuti P3K. Program pengangkatan dengan kontrak kerja kalau saya tidak salah. Nah itu juga sudah jelas jadi pemerintah dengan perjanjian kerja. Iya, perjanjian kerja. Terima kasih Pak dikoreksi. Gitu. Jadi sudah jelas keberpihakan pemerintah. Jadi kalau misalkan dibilang tidak puas ya pasti memang ada yang kurang dan justru maka itu kita butuh 5 tahun lagi untuk merapikan semuanya. Seperti janji Pak Kiai Maruf.